Kenapa Natali sama Lisa nggak muncul sebelum yang namanya Ridwan Kamil itu ya diperiksa KPK kemarin? Kenapa nggak muncul? Bertanya nggak kalian? Nggak bertanya kan? Ya kan? Ada apa di balik ini? Sedangkan yang namanya Lisa, yang meras yang namanya Ridwan Kamil itu, ya minta 2,5. Itu dekat sekali sama oknum Polri loh, dekat sekali sama oknum Polri. Ini jebakan Batman seperti apa ini? Kalau nanti ya saya harap ada orang yang berani laporkan yang namanya Lisa ya, terus Natali ya, ini dilaporkan. Nanti kalau udah kejerat hukum dia akan buka mulut suruhan siapa? Ya, suruhan siapa yang namanya Natali sama Lisa ini? Ya. Ketika Ridwan Kamil ada pemeriksaan kemarin ya, menggeledah kemarin. Nah, muncullah berdua ini. Ya kah? Muncullah ini betina jalang berdua ini ya. Jadi betina sarap seperti itu ya. Saya bukan dukung Ridwan Kamilnya, tapi kita membutuhkan keadilan ya. Membutuhkan keadilan. Ya, jangan menghakimi Ridwan Kamil satu orang saja ya. Perlu dipertanyakan, betina jalang ini suruhan siapa? Di saat-saat yang namanya KPK menggeledah yang namanya Ridwan Kamil, muncul si betina sarap sendal bakia siapa aja yang make, ya kan? Kenapa saya katakan begitu? Karena yang namanya Lisa itu dekat sekali dengan oknum polisi ya, dekat sekali dengan oknum polisi ya. Kenapa? Ada apa? Perperangan antara yang namanya Ridwan Kamil dengan oknum polisi. Mau buka mulut yang namanya, makanya pejabat jadilah jati diri sendiri ya, jangan mau dijebak-jebak orang. Gunakanlah anggaran negara ini dengan pemikiranmu sendiri ya, walaupun itu bertolak belakang dengan pemerintah ya. Begitu ujung-ujungnya Anda itu dijebak sama orang-orang yang dukung di belakangmu itu ya. Jadi seperti itu bro, jebakan loh sekarang ini ya. Kalau pejabat yang berselisih paham ya, bertolak belakang idenya, di satu sisi membersihkan para koruptor, pemerintah di sananya tidak setuju dengan orang tindakan-tindakan pembersihan seperti itu. Tidak, ada aja fitnah mereka buat orang yang ngebersihkan itu. Contoh, kita berseberangan ya kemarin ya, Deddy Mulyadi ya membersihkan para oknum-oknum lahan-lahan yang namanya Jasa Marga punya digunakan usaha orang-orang ya kan. Itu bertolak belakang sama orang-orang yang yang di pusat, yang di bagian-bagian ininya gitu. Banyak klaim loh ya. Pemerintah pusat, menteri-menterinya ya, khususnya musuh-musuhnya Deddy Mulyadi, ketika kita bongkar masalah kasus yang namanya Vina kemarin, musuh-musuhnya mereka ini udah mulai bertindak bersuara loh ya, tentang tindakan-tindakan yang namanya Deddy Mulyadi. Nah, kemudian tadi saya ulangi, yang namanya Ridwan Kamil digeledah-geledah ya. Ridwan Kamil itu kan banyak teman-temannya, sahabat-sahabat dekatnya dengan oknum-oknum polisi itu banyak kan. Kenapa kalau betina-betina sarap itu mau muncul sebelum adanya pemeriksaan terhadap Ridwan Kamil? Ya kan, sebelum pemeriksaan, kenapa nggak muncul? Setelah ada pemeriksaan Ridwan Kamil, geledah-geledah Ridwan Kamil, muncullah betina-betina ini. Ya kan? Ya, diam itu emas, nggak boleh diam bro. Ya, sesama rakyat Indonesia kita punya Pancasila, nggak boleh diam. Ada nggak di dalam Pancasila kita rakyat Indonesia apabila tidak ada keadilan diam gitu? Nggak ada kan? Ya, kamu goblok sekali kamu kalau komen begitu ya. Disuruh diam itu emas apa? Terus sementara Mas Gibran, Mas Kaisang gitu terlibat dalam kasus Tom Lembong gitu, Mas Kaisang. Lo kita disuruh diam gitu. Goblok kali, siapa namanya? Ya. Namanya aja Gurara. Gurara dengerin ya. Dalam Pancasila kita butuh sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus adil. Siapapun, pemerintah yang bagaimanapun, kalau ada tindakan salah ya kita bela. Itu membutuhkan keadilan. Nggak ada orang yang menuntut keadilan seluruh rakyat Indonesia ini ya
Kalau ada salah satu yang tidak adil, kita disuruh diam. Nggak ada di dalam Pancasila. Nggak ada, nggak tertera di situ. Ya, harus punya kemanusiaan. Kita harus manusiawi. Siapapun di rakyat Indonesia kita ini tertindas, ya tidak menerima keadilan, keadilannya itu tidak merata, tidak sesuai dengan hukum, ya harus bicara. Nggak ada undang-undang kita, terus Pancasila kita di dalam itu ya. Kita merakyat loh, kita merakyat. Nggak ada di dalam Pancasila kita itu apabila ada ya ketidakadilan, diam. Ya nggak ada, karena diam itu emas. Nggak ada, goblok sekali itu loh. Ya goblok kali itu orang. Ya harus cerewet. Ya di dalam Pancasila kita, bahkan Sumpah Pemuda rakyat Indonesia ini, ya kami bangsa Indonesia ya bersatu menjunjung tinggi tanah airku, tanah air Indonesia. Ya kan? Seperti itu, bro. Itu salah satu isi Sumpah Pemuda. Ya kan? Itu salah satu. Ya. Menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya itu salah satunya. Terus pemuda-pemuda sekarang apaan? Pemuda itu sekarang, hah? Ayo Gurara ada nggak di dalam Pancasila apabila rakyat Indonesia tidak mendapatkan keadilan yang semestinya, Indonesia harus diam karena diam itu emas? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, yang ada ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus adil. Kalau tidak adil, rakyat Indonesia Sumpah Pemudanya mana? Ya kan? Sumpah Pemudanya, isi tritura, isi trikora harus dibaca. Turunkan harga. Mana orang yang katanya kemarin ibu-ibu minta harga ikan, harga sembako turun, ya kan? Mana? Bunyi, woi, bunyi. Kita punya tuntutan komando rakyat, tuntut 3 tuntutan rakyat ya, tritura, ya, trikora. Kita punya itu semua. Kenapa kita nggak digunakan hak kita? Ya kan? Kenapa kita nggak iniin hak kita? Ya ada semua loh. Salah satunya tuntutan rakyat ya, turunkan harga. Ya dah? Ada nggak sekolah makanya? Ya kalau nggak sekolah kagak ngerti, makanya asal ngomen doang. Ya lu giliran disabot sama gua lu panas. Ya toh? Ya salah satunya ya hak-hak rakyat itu ada tritura, turunkan harga, salah satu 3 tuntutan rakyat. Ya, itu salah satunya. Nah, ada pula kita trikora. Ya, 3 tuntutan komando rakyat ada. Ya, bagaimana komando rakyat kita, oi? Bunyilah, woi. Ya. Lebaran sepi pun banyak orang yang gagal lebaran gara-gara apa? PHK ya. Kampanye kemarin rame kan, ngalahin lebaran kan. Jangan tersinggung, sambil seruput kopinya, bro. Ya, kopi asli ini, produksi Widya ini ya. Kamu bisa dirukia, Kak. Siapa namanya? Zulan Gabut. Mestinya otak kamu itu dirukia, bro. Kenapa? Bener kata saya, lebaran sepi, lebih rame kemarin ya serangan bansos jelang pilkada sama yang namanya jelang pemilu, lebih rame kan ketimbang lebaran kan. Salah, lo yang harus dirukia, ya dah. Lo ya Gabut ya, lo yang harus dirukia mestinya. Rakyat mengeluhkan kenapa banyak PHK, kenapa gua bahas masalah lebih rame yang namanya jelang kampanye, bagi-bagi uang, bagi-bagi bansos ya ketimbang lebaran. Karena apa? Pengusaha karyawan-karyawan banyak di PHK. Bagaimana mau rame? Kemarin karyawan-karyawan dijanji-janjiin doang kan? Ya dah, dijanji-janjiin, terus komandonya dikasih uang sekian miliar ya untuk menggait suara itu, ya dah. Contohnya itu Siritek, ribuan loh. Kalau kamu bilang saya PDIP, saya bukan orang PDI, ya. Saya orang netral. Adapun orang PDI saya gebukin juga. Makanya semua konten saya itu disimak. Ya, janji-janji palsu. Janji-janji palsu kenapa? Anda kalau disinggung rakyat tunggu loh ya, nanti saya ciduk
Ya, nah salah satu kemarin setelah disahkannya undang-undang TNI, ada salah satu orang yang berbicara. Saya nggak perlu sebut namanya TNI tersebut ya. Kami akan menangkap orang-orang apabila ada yang menghalangi pemerintah. Apanya yang menghalangi pemerintah? Ada nggak sih rakyat Indonesia yang menghalangi pemerintah? Ada nggak? Yang ada Bapak TNI, yang ada rakyat Indonesia itu klaim dengan janji-janji pemerintah yang menyusahkan, menyengsarakan rakyat. Salah satunya, Pak, salah satunya ada. Banyak kan? Salah satunya rumah yang digusur. Salah gusur, rumahnya udah diganti belum? Belum. Ya kan? Itu salah satunya. Kedua, ya, apabila ada orang yang tidak bayar pajak 2 tahun disita, ya kan, itu salah satunya Pak. Itu Indonesia nggak boleh klaim gitu, ya kan? Lah begitu bro. Kenapa Pak ini ya TNI itu bilang rakyat Indonesia itu menagih janji pemerintah Bapak TNI ya. Salah satu ya yang kemarin viral ya. Dengerin ya Bapak ya. Rakyat Indonesia itu menuntut keadilan. Enggak, bukan menghalangi pemerintah. Coba jelaskan ya Bapak TNI ya, salah satunya kalau memang rakyat Indonesia itu menghalangi pemerintah.